Hai, apa kabar semuanya saudara? Sebelum kami syuting tadi kami ketawa-ketawa saudara. Karena sungguh sukacita buat kami melayani saudara. Sungguh sukacita buat kami jadi alatnya Tuhan, bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Senyum dong, jangan masem gitu mukanya. Pak Pendeta baru putus cinta, Cailah, drama banget sih hidupmu. Pak Pendeta, si doi belum balas WA-mu. Gak apa-apa, asal bukan Tuhan yang belum balas, everything's gonna be okay. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu jadi berkat, pakai juga jemaat-Mu untuk diberkati. Kami berdoa agar renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Masih dalam sebuah series mengenai Natal, The Seven Words of Christmas. 7 kalimat mengenai Natal. Masih ingat belum? Yang pertama bahas apa? Salvation. Betul sekali. Yang kedua kita membahas mengenai apa saudara? Ayo apa yang kedua? Ayo, ya kan? Saudara lupa kan? Iyalah, saya juga lihat dulu. Favor atau kemurahan Allah. Dan yang ketiga bicara mengenai bless atau diberkati. Dan yang keempat kita akan membahas mengenai guidance atau tuntunan. Kita akan belajar dari Injil Matius 1 ayat 19 sampai 20. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kita lihat di sini ada sebuah pergolakan di hati Yusuf, ada sebuah pertentangan di hati Yusuf. Mungkin Yusuf kaget karena tunangannya atau istrinya Maria sudah hamil di luar nikah. Alkitab katakan dia tidak mau mempermalukan Maria. Alkitab katakan dia hendak menceraikan diam-diam. Tapi Tuhan di tengah jalan, ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Di tengah-tengah kebimbangan Yusuf, di tengah-tengah pertentangan hatinya Yusuf, Allah muncul dalam hidup Yusuf melalui perantara malaikat dan berkata, jangan takut, ambillah Maria sebagai istrimu karena anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hari ini mungkin saudara sedang bingung menghadapi pilihan dalam hidup saudara, jalan mana yang harus saudara pilih, langkah apa yang harus saudara ambil, atau bagaimana saya mengambil keputusan, what should I do, apa yang harus saya lakukan. Kita lagi belajar firman Tuhan. Injil Matius 2 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Di tengah malam Allah melalui perantara malaikat mendatangi Yusuf dan mengatakan pergi dari sini. Kita lihat lagi guidance berikutnya di ayat yang ke-19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuhnya itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Kalimat berikutnya, karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana pun ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudara pelajari ada sebuah struktur yang indah dalam ayat ini, bahwa berkali-kali Allah melalui perantara malaikat menasehati Yusuf. Berkali-kali melalui perantara mimpi Allah menuntun Yusuf. Mungkin saudara tidak memiliki keistimewaan seperti Yusuf, baik dalam mimpi, baik mungkin dalam perantaraan malaikat. Tapi Alkitab katakan bahwa melalui firman Allah, melalui Roh Kudus, Allah juga mau menuntun saudara. Kalau di dunia mengenal istilah GPS, dalam kerajaan surga GPS-nya berbeda. Dalam kerajaan surga GPS-nya adalah Guidance Protection System atau tuntunan perlindungan, sistem perlindungan tuntun atau sistem tuntunan perlindungan, atau dalam istilah yang lebih rohani lagi, God Positioning
sistem atau tuntunan dari Allah. Kalau saudara suka keluar kota atau sudah pergi, ada aplikasi yang kita lihat pergi ke Tiberias Gading Nias misalnya, maka akan dibilang belok kiri, belok kanan, sebagainya. Begitu juga dalam mengikuti Tuhan. Apapun keputusan yang saudara ambil, masukkan ke dalam doamu. Klik dengan imanmu, minta tuntunan Tuhan. Saya pernah bilang dalam khotbah saya bahwa Alkitabmu adalah petanya, bahwa kompasnya adalah hati nurani saudara, dan bahwa navigatornya adalah Roh Kudus. 3 hal ini, Alkitabmu adalah petanya, hati nuranimu adalah kompasnya, dan navigatornya adalah Roh Kudus. Apapun keputusan saudara yang ambil hari ini, libatkan Tuhan, andalkan Tuhan, minta Tuhan menyertai saudara. Saya berdoa keputusan yang diambil dengan mengkonsultasikan dengan Tuhan akan menghasilkan keputusan yang tepat. Keputusan yang diambil dengan meminta penyertaan Tuhan akan membuat saudara dan saya mengalami keputusan yang terbaik. Jangan sombong, rendah hati sama Tuhan. Dia mau menuntun engkau. Alkitab katakan, aku hendak menuntun engkau. Alkitab katakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Tulis komentar di bawah sini dan berkata, Tuhan adalah gembala bagi keluargaku. Tuhan yang menuntun aku. Agar Natal ini sama seperti Allah menuntun orang Majus, sama seperti Allah menuntun Yusuf dan Maria, sama seperti Allah menuntun para gembala, Tuhan yang sama juga menuntun saudara dan saya. Bagikan kabar baik ini kepada mereka yang sedang bingung mengambil keputusan, kepada mereka yang sedang tidak tahu apa yang harus dilakukan, kepada mereka yang butuh tuntunan dari Tuhan. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, karena semakin banyak like, semakin banyak komen, semakin banyak orang dapat mendengar kabar baik bagi kerajaan surga. Yang punya surga, Christian love with you and with you. Bye-bye.